Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kesehatan kepada kita. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga di rumah, salam sehat dan bahagia selalu. Nah, anak-anak, kita kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah definisi, perbedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali dengan materi kita sebelumnya. Nah, pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menyusun pidato persuasif. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah definisi, perbedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Nah, anak-anak, kompetensi dasar kita yaitu 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan menentukan pengertian cerpen. Kedua, menentukan perbedaan jenis-jenis cerpen. Dan yang ketiga, menentukan ciri-ciri cerpen. Nah, anak-anak, cerita pendek adalah termasuk dalam bentuk sastra. Nah, berdasarkan bentuknya, sastra dibagi menjadi 3 golongan besar yaitu prosa, puisi, dan drama. Nah, apa yang dimaksud dengan prosa? Prosa adalah jenis karya sastra yang menggunakan bahasa yang panjang, bebas, dan rinci dalam teknik pengungkapannya. Kemudian prosa terdiri dari ada prosa lama dan ada prosa baru. Nah, yang termasuk pada bagian prosa lama adalah hikayat, cerita berbingkai, cerita panjang, dan dongeng. Kemudian yang termasuk dalam prosa baru adalah roman, novel, dan cerpen. Nah, anak-anak, sekarang pengertian cerpen. Cerpen adalah karya sastra yang berbentuk fiksi. Sesuai dengan namanya, cerpen kependekan dari cerita pendek. Dalam teori pengajian fiksi, karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk, kira-kira berkisar antara 1,5 sampai 2 jam. Nah, berdasarkan panjang pendeknya, cerpen dibagi menjadi ada cerpen sangat pendek, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Nah, cerpen pendek ini adalah cerpen yang panjangnya berkisar 500 kata. Adapun cerpen sedang memiliki ukuran sedang yaitu berkisar ribuan kata. Kemudian, cerpen panjang. Cerpen panjang adalah cerpen yang panjangnya berkisar puluhan ribu kata. Nah, berdasarkan tema dan isinya, cerpen dibagi menjadi ada cerpen anak, cerpen
remaja, dan cerpen keluarga. Nah, cerpen anak adalah cerita pendek yang dibuat untuk menjadi bacaan anak, terutama anak usia dasar. Adapun cerpen remaja adalah cerpen yang ditulis pengarang untuk cerpen remaja dan muncul di media masa tertentu. Nah, cerpen remaja ini seperti juga cerpen anak, cerpen remaja muncul di media massa tertentu, halaman khusus remaja di surat kabar atau majalah umum yang menyediakan beberapa halaman cerpen remaja. Adapun cerpen keluarga adalah cerpen yang muncul pada majalah atau tabloid keluarga. Selain itu, cerpen keluarga dapat ditemui di buku kumpulan cerpen. Cerpen keluarga sering mengisahkan persoalan rumah tangga. Adapun ciri-ciri dari cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga adalah ciri-ciri dari cerpen anak. Yang pertama, kalimatnya sangat sederhana. Kemudian, kata-katanya mudah dipahami. Kemudian, kalimatnya pendek-pendek sehingga maksud cerita mudah dimengerti. Persoalan yang diangkat dalam cerpen anak adalah persoalan sehari-hari. Dan panjang cerpen anak sekitar 2-3 halaman. Nah, cerpen anak di surat kabar biasanya lebih pendek dibandingkan dengan cerpen anak di majalah. Cerpen anak berbeda dengan dongeng. Cerpen anak menceritakan peristiwa kehidupan nyata yang dialami anak. Sementara itu, dongeng umumnya menceritakan peristiwa-peristiwa tidak nyata, misalnya binatang yang dapat berbicara seperti manusia, para dewa, legenda, dan kehidupan sebuah istana. Kemudian cerpen remaja, ciri-ciri dari cerpen remaja yang pertama adalah kalimatnya lebih panjang. Jadi kalimatnya lebih panjang dibandingkan dengan cerpen anak. Kalimat dalam cerpen remaja lebih panjang daripada kalimat dalam cerpen anak. Cerpen remaja umumnya berkisah kehidupan remaja. Kisah kehidupannya diceritakan misalnya konflik dengan orang tua, cinta terhadap teman seusia, dan persahabatan. Jadi, kisah kehidupan yang diceritakan pada cerpen remaja adalah konflik dengan orang tua, cinta, dan persahabatan. Kemudian cerpen keluarga. Cerpen keluarga ini pada umumnya adalah muncul pada majalah atau tabloid keluarga. Selain itu, cerpen keluarga dapat ditemui di kumpulan cerpen. Cerpen keluarga sering mengisahkan persoalan rumah tangga. Kemudian, ciri-ciri dari cerpen. Cerpen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, panjangnya lebih kurang 10 halaman. Kemudian, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, anak-anak, demikianlah tentang definisi, perbedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Nah, berikut kerjakan soal
Soal yang pertama, jelaskan jenis cerpen berdasarkan panjang pendeknya sebuah cerpen. Kemudian soal yang kedua, sebutkan ciri-ciri cerpen. Soal yang pertama, jelaskan jenis cerpen berdasarkan panjang pendeknya. Kemudian sebutkan ciri-ciri dari cerpen. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.